Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita bertemu lagi. Perkenalkan, nama saya Aristiono Nugroho. Saya dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jabatan saya Lektor Kepala atau Associate Professor di STPN. Selain sebagai dosen, saya juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat di STPN. Sahabat-sahabat sekalian, saya hari ini ingin berbicara tentang Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Saya pikir ini penting untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan, untuk kita bahas, untuk kita dalami, karena ada keunikan di Kelurahan Pucung ini. Jadi, kelurahan itu istilah yang digunakan di daerah istimewa Yogyakarta sebagai pengganti istilah desa, sementara Kapanewon adalah pengganti istilah kecamatan. Jadi kalau kita menyebut Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, itu artinya adalah Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Saya sempat datang ke lokasi, sempat bertemu dengan dua orang tokoh di kelurahan tersebut atau di desa tersebut, yaitu di dalam foto ini di sebelah kiri saya, di sebelah kiri kalau di gambar ini ya, di sebelah kiri itu ada Pak Carik Eko Sujarno, kemudian saya di tengah, kemudian ada Pak Lurah yaitu Bapak Estu Dwiyono Pardiwiyatno, Bapak Lurah Pucung. Mereka berdua adalah tokoh yang sangat serius untuk membangun atau membina kemajuan di Kelurahan Pucung. Apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan awal ini adalah ada kompleksitas ketidakberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung dalam meningkatkan kesejahteraannya. Mayoritas profesi masyarakat di kelurahan ini adalah petani, tetapi hasil pertanian mereka ketika dihitung hanya berkisar antara 200.000 hingga 500.000 per bulan per keluarga. Padahal kebutuhan rata-rata satu rumah tangga atau keluarga adalah 2 juta rupiah per bulan. Jadi kalau misalnya kita anggap dia 500, berarti itu hanya seperempat. Sedangkan kalau 200 itu lebih kecil lagi. Jadi bila sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga penghasilannya hanya seperempat dari kebutuhannya, tentu kepala rumah tangga harus kerja keras mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu kemudian saya menggunakan istilah kompleksitas ketidakberdayaan, karena nanti ketika pertanian ini akan dikembangkan juga relatif sulit karena luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat relatif sempit, kemudian juga kondisi tanahnya juga relatif unik begitu, sehingga kemudian perlu dicarikan solusi lain. Misalnya yang menarik adalah kalau kita bicara tentang tanaman padi yang setahun hanya ditanam sebanyak 1 kali, kita ketahui bahwa di hasil diskusi saya dengan Pak Lurah dan Pak Carik, kemudian hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa padi yang dihasilkan oleh petani itu hanya dikonsumsi untuk kebutuhan mereka sendiri, jadi tidak dijual. Sementara itu yang dijual nanti adalah tanaman lainnya, misalnya kacang tanah, itu yang cukup menguntungkan begitu. Misalnya kalau kacang tanah itu ketika dijual panen itu harganya lumayan bagus, Rp10.000 per kilogram. Dan hal yang sebaliknya terjadi pada ketela pohon atau singkong yang harga jualnya relatif rendah. Jadi walaupun produknya banyak, tetapi harga jualnya relatif rendah, sehingga kemudian kontribusinya bagi pendapatan petani relatif kecil, dan itu yang kemudian terus-menerus diupayakan untuk, dalam pengertian banyak pihak berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tapi kemudian banyak beberapa kendala. Hal lainnya adalah misalnya ketika akan melakukan pemberdayaan dengan mendorong sektor wisata, kesulitannya adalah ada beberapa lokasi wisata yang meskipun sangat potensial, tetapi jalannya juga belum bagus, sehingga kemudian perlu solusi. Kemudian kalau bicara solusi jalan, misalnya jalan-jalan yang ke arah lokasi wisata itu sebetulnya adalah jalan
kabupaten, sehingga tidak boleh kemudian menggunakan dana desa. Nah, ketika bicara itu adalah jalan kabupaten dan kemudian berarti menunggu dana atau kegiatan dari pihak pemerintah kabupaten, itu tentu membutuhkan waktu yang agak panjang karena wilayah yang ditangani pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kan cukup luas, sehingga tentu mereka butuh energi yang lebih besar untuk memperbaiki jalan-jalan di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga kemudian itu yang kemudian saya menyebutnya sebagai kompleksitas ketidakberdayaan. Tetapi tentu ini tidak boleh menimbulkan pesimisme karena kemudian Pak Carik, Pak Lurah, dan segenap tokoh masyarakat di desa ini atau di kelurahan ini justru berpikir sebaliknya, yaitu mereka tidak pesimis tetapi mereka justru optimis. Mereka justru melihat bahwa segenap kendala itu akan bisa diatasi dan justru dijadikan sebagai pemicu semangat untuk terus berupaya memperbaiki situasi. Nah, kemudian ketika saya, Pak Lurah, dan Pak Carik mendiskusikan secara intens, maka kemudian kami sepakat bahwa kompleksitas ketidakberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung perlu diatasi dengan solusi sosioekologis dalam bingkai reforma agraria. Wujudnya berupa pemberdayaan berbasis masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan segenap potensi yang ada dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam. Misalnya mari kita lihat beberapa potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Pucung. Di foto, di gambar nampak Pantai Ngungap yang merupakan habitat burung walet yang bersarang di gua-gua pada tebing sepanjang pantai. Pada Pantai Ngungap terdapat pendopo yang saat ini telah rusak, dan sesungguhnya di pendopo ini dan di halamannya merupakan tempat pelaksanaan upacara ngunduh walet. Jadi sebelum masyarakat mengambil sarang burung walet di tempatnya, begitu di gua-gua di sepanjang tebing di tepi pantai, maka mereka melakukan semacam upacara adat ngunduh walet yang di sini kemudian diekspresikan budaya setempat. Jadi kalau ini ingin dihidupkan, tentu pendopo ini perlu diperbaiki. Kemudian ini adalah sekedar gambaran tentang tebing-tebing curam bahkan vertikal yang terdapat di sebagian besar pantai di Kelurahan Pucung yang menjadi habitat walet dan menjadi penghasil sarang burung walet. Kemudian ada lagi tempat lain yang disebut sebagai situs Bengawan Solo Purba atau Sungai Sadeng Purba, yang kalau ini kemudian dikelola dengan baik, dalam pengertian dikelola sebagai situs begitu untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak, tentu situs ini dapat dimanfaatkan sebagai situs edukasi yang meliputi geologi, geografi, arkeologi, dan sosiologi. Sebagaimana kita ketahui, ada relasi antara Sungai Purba dengan arkeologi, karena kemudian ketika bicara tentang Sungai Purba, tentu ada temuan-temuan arkeologi yang mendukung hal itu selain temuan-temuan geologi dan geografi. Nah, ketika temuan arkeologi diperoleh dikaitkan dengan geologi dan geografi, maka mau tidak mau juga pada akhirnya akan bicara tentang sosiologi. Jadi situs Bengawan Solo Purba atau Sungai Sadeng Purba bisa dimanfaatkan sebagai situs edukasi yang meliputi geologi, geografi, arkeologi, dan sosiologi. Kemudian di kelurahan ini juga terdapat Pantai Serakung yang merupakan area pantai yang indah dan dapat menjadi sarana refreshing masyarakat dan wisatawan. Tetapi kemudian tentu saja sebagaimana diketahui di Pantai Serakung ini untuk bisa menuju pantai dibutuhkan perbaikan jalan sepanjang 1 km yang itu memang merupakan jalan kabupaten, sehingga tentu membutuhkan kesediaan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk memperbaiki jalan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah di Kelurahan Pucung terdapat BUMDes, yaitu BUMDes Sejahtera, yang saat ini berperan melayani nelayan dalam memenuhi kebutuhan BBM, bahan bakar minyak bersubsidi di Pantai Sadeng. Jadi nelayannya itu di Pantai Sadeng, karena di Pantai Sadeng itu ada pantai tempat para nelayan menurunkan ikan hasil tangkapannya. Di sana ada TPI, tempat pelelangan ikan. Kemudian
Kalau kita bicara lebih dekat atau lebih detail atau lebih dalam tentang Pantai Sadeng, saat ini ada 50 orang warga Kelurahan Pucung yang bekerja sebagai buruh angkut di Pantai Sadeng yang memiliki tempat pelelangan ikan. Pantai Sadeng berada pada 2 kelurahan, jadi pantai yang panjang itu dimiliki oleh 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pucung dan Kelurahan Songbanyu. Selain itu, di Kelurahan Pucung juga sebetulnya bisa dikembangkan apa yang disebut sebagai usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil dapat dikembangkan di Kelurahan Pucung, terutama bisnis yang terkait dengan usaha mebel dan pengolahan makanan. Jadi pengolahan makanan mungkin dikaitkan dengan pengolahan makanan tradisional dengan bahan baku yang berasal dari Kelurahan Pucung. Kemudian kalau bicara tentang usaha mebel, tentu nanti bicara juga tentang kayu jati yang banyak atau pohon jati yang banyak ditanam di Kelurahan Pucung. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, ini ada logo Kelurahan Pucung dan ada tagline-nya. Jadi Pucung Mandara, mandiri, damai, dan sejahtera. Jadi ini semacam cita-cita masyarakat Pucung yang kita sebagai sahabat tentu berharap cita-cita masyarakat Pucung ini bisa diwujudkan dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.